Nah di Warung Steak and Shake saya tidak sendirian ya, ada Mas Jody, ada Mbak Anik, ada kawan-kawan yang lain, ada istri saya juga. Nah kita memang ngejar supaya kemudian omset ini naik terus dengan cara kita ekspansif, membuka cabang di mana-mana yang baru. Oke, saya bisa sebut Yusuf Mansur itu Fir'aun. Fir'aunnya Yusuf Mansur. Maka Fir'aun juga tidak bisa dia bekerja sendiri tanpa yang namanya pengusaha. Korun. Siapakah itu? Itu adalah Jody Bratosuseno. Sekaligus buat yang merasa ketipu, kan rumah saya ada. Pesantren saya itu kebuka 24 jam. Ya main aja ke rumah ngomong baik-baik. Oh susah ditemuin. Masa sih? Masa di TV ya ada mulu. Emang kita ngurusin kemudian masuk perusahaan sana, perusahaan ini, menyebut itu. Emang buat siapa? Yang saya lakukan buat Petren. Kalau di waktu-waktu lalu Yusuf Mansur sangat semangat sekali melakukan klarifikasi, memberikan jawaban terkait video-video yang kami alamatkan kepadanya, video-video kritikan yang kami tunjukkan kepadanya. Hari ini Yusuf Mansur diam 1000 bahasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Khalid Al-Walid. Tahun 2021, 2022, dan 2023, Yusuf Mansur masih sering membuat video-video klarifikasi, masih sering membuat video-video jawaban terkait video-video kritik yang kami up ke media sosial. Bahkan Yusuf Mansur pernah mengeluarkan statement bahwa meminta para korban-korban ini untuk mendatangi rumahnya, walaupun kemudian statement itu kemudian ternyata berbau kebohongan gitu, berbau janji-janji palsu, teman-teman. Lalu kemudian di beberapa waktu lalu juga Yusuf Mansur sempat mencalonkan diri sebagai caleg melalui Partai Perindo, teman-teman, dan alhamdulillahnya beliau tidak lolos sebagai anggota DPR melalui Partai Perindo. Intinya di tahun-tahun lalu, di waktu-waktu lalu Yusuf Mansur sering membuat klarifikasi terkait video-video yang kami buat, sering membuat video-video jawaban terkait video-video kritik yang kami alamatkan atau kami tujukan kepadanya gitu. Namun sejak kemudian kami ketika muncul Pak Iqbal, Subjeknya tadi Pak Iqbal mengatakan akan menelanjangi. Saya akan telanjangi. Pak Iqbal, siapa subjek yang menurut Pak Iqbal itu menarik untuk dibicarakan hari ini, Pak? Oke, saya menukil dulu cerita Nabi Musa ya, Pak ya. Nah, silakan. Nabi Musa itu musuhnya siapa, Pak Darso? Saya mau nanya dulu. Fir'aun, bener. Udah itu aja. ada Haman. Betul. Ada Haman, kemudian ada lagi, siapa lagi ya? Satu lagi. Kalau tanpa Ya, si satu lagi ini, orang. Fir'aun juga nggak akan kuat finansialnya. Iya, Udah saya pancing nih. iya. Haman, Korun. Korun, ya. Jadi gini, Pak Darso. Ya. Saya melihat channel-channel yang lain seperti saya, Isran, Waktu Tabrani, itu bagus. Ya. Cuman kurang menggigit. Untuk itu ini eksklusif saya berikan ke Pak Darso. Karena gimana pun saya hormat ke Pak Darso, apresiasi karena Pak Darso yang berani memulai langkah-langkah ini sebelum. Thank you. Oke, saya bisa sebut Yusuf Mansur itu Fir'aun. Fir'aunnya Yusuf Mansur. Maka Fir'aun juga tidak bisa dia bekerja sendiri tanpa yang namanya pengusaha. Korun. Siapakah itu? Itu adalah Jody Bratosuseno. Pemilik dari Warung Steak. Warung Steak and Shake. Ya, anaknya yang punya steak obong. Obong, ya. Iya. Jadi satu lagi tadi Pak Haman. Darso tadi kan bilang Haman. Hamannya siapa? Ini nih. Ya mohon maaf nih Pak Darso mungkin baru tahu dari saya ini pertama kali. Iya. Kakak kandungnya Yusuf Mansur itu. Siapa Yang itu? cewek itu. Entah kakaknya, entah gendaannya saya nggak tahu. Tapi itu yang ahli strategi. Iya. Sejak muncul Pak Iqbal ini, walaupun Yusuf Mansur masih memberikan beberapa klarifikasi, tapi perlahan dari situ video-video Yusuf Mansur ini mulai tenggelam. Dia kemudian mulai diam. Saya melihat bahwa setelah kemudian teman-teman ini mulai mengkritik atau mencari tahu tentang hubungan Warung Steak and Shake dengan Yusuf Mansur, semenjak itu pula kemudian Yusuf Mansur mulai diam dan membisu, teman-teman. Ada apa ini? Kalau mau lihat beberapa waktu lalu, video-video Yusuf Mansur yang begitu aktif mengklarifikasi, begitu aktif membuat video jawaban dari video-video kritik kami, lihat saja nih video ini. Sekaligus buat yang merasa ketipu, kan rumah saya ada. Pesantren saya itu kebuka 24 jam. Ya main aja ke rumah ngomong baik-baik.
Oh susah ditemuin. Masa sih? Masa di TV aja ada mulu. Instagram on terus. Instagram on terus. Posting banyak bener. Kalau emang ada urusan pengen diselesain, ya pasti selesai. Nah ini ada yang emang gak pengen selesai, pengennya rame mulu. Ya mau gimana lagi? Ya udah, kecuali terima aja udah. Video ini Nabi ngomong kalah aja loh. Itu kan sama nih kayak sekarang saya. Mansur ngomong saham, jangan saham, Petren lurusin. Emang kita lagi ngurusin apa? Emang kita ngurusin saham itu emang ngurusin apa? Emang kita ngurusin kemudian masuk perusahaan sana, perusahaan ini, menyebut itu. Emang buat siapa? Yang saya lakukan buat Petren. dan ini. Inilah data 2.500 yang saya bilang sudah dipulangin. Begitu agresifnya, begitu gencarnya, dan begitu semangatnya Yusuf Mansur melakukan klarifikasi. Begitu semangatnya Yusuf Mansur membuat pernyataan-pernyataan terkait hal-hal yang mengenai dirinya di channel YouTube dia sendiri, teman-teman. Begitu banyak video yang dibuat oleh Yusuf Mansur gitu. Video-video yang dibuat Yusuf Mansur tersebut bukan saja video-video terbaru maupun bukan saja video-video lama, teman-teman. Banyak video-video baru yang kemudian sengaja dibuat untuk menjawab video-video kritikan dari kami. Namun anehnya, terkait warung steak and shake ini, Yusuf Mansur sampai hari ini belum sama sekali memberikan jawaban, teman-teman. Belum sama sekali memberikan jawaban. Ini kemudian bagi saya menjadi tanda tanya besar. Ada apa? Ada apa ini? Kok sepertinya Yusuf Mansur sangat ketakutan sekali ketika kami ini mulai kemudian menyenggol warung steak and shake. Ketika kemudian para kreator, para konten kreator mulai mempertanyakan dari mana sumber keuangan Yusuf Mansur, dari mana sumber dana Yusuf Mansur, sehingga kemudian dia bisa ikut bergabung ke dalam warung steak and shake. Kekayaan Bapak itu akhirnya sumbernya dari apa? Jadi bisnisnya itu dari mana? Iya, bisnis asli. Kita ada bisnis food, ada beverage, ada hotel, ada travel. Sumbernya dari mana dulu duitnya? Ya sumber halal lah. Misalkan halangnya dari mana? ya kayak Wirda, putri saya. Dia jualan kosmetik. Hah? Anak sekecil aja transaksinya udah lumayan. Nah, saya dari situ ada. Tidak mungkin dong teman-teman, tidak mungkin teman-teman. Ibaratnya ada orang, sebaik apapun hubungan dengan orang tersebut, lalu kemudian tiba-tiba diajak gabung, lalu memiliki saham segala macam di satu perusahaan besar, tidak mungkin. Tentu dia harus menggelontorkan sejumlah uang, teman-teman. Dalam hal ini, Jody Brotoseno bersama istrinya, itu pemilik awal dari warung steak and shake. Lalu kemudian entah di tahun berapa, entah di tahun 2010, apa tahun berapa, Yusuf Mansur kemudian bergabung ke dalam warung steak and shake. Lalu kemudian ikut menjalankan warung steak and shake ini, mengembangkan warung steak and shake ini bersama Jody Brotoseno. Ini sebuah lompatan besar, teman-teman. Dari seorang ustadz, tiba-tiba menjadi seorang pebisnis. Yang mana bisnis ini dia tidak bangun dari nol. Tidak dibangun dari nol. Jelas di sana Yusuf Mansur berinvestasi. Entah dia kemudian memiliki saham, atau seperti apa yang dikatakan oleh Pak Darso berdasarkan penelusuran Pak Darso, bahwa di sana Yusuf Mansur memiliki berupa bisnis franchise, di mana Yusuf Mansur kemudian membangun sendiri beberapa outlet warung steak and shake di beberapa tempat yang kemudian itu menggunakan uangnya sendiri, teman-teman. Hanya kemudian memakai brand warung steak and shake atau seperti itu. Yang jelas duit yang dikeluarkan tidak sedikit, miliaran, teman-teman. Bisa puluhan bahkan ratusan miliar kalau di total semua. Ini tentu menjadi tanda tanya besar, dari mana uang itu? Dari mana? Sampai hari ini Yusuf Mansur tidak pernah bisa menjelaskan itu, dan seolah-olah takut untuk kemudian mengklarifikasi tentang atau menyebut tentang warung steak and shake ini, posisi dia di warung steak and shake dan seperti apa. Dari kapan dia mulai memiliki warung steak and shake ini? Dari kapan dia kemudian mulai mempunyai hak untuk ikut mengembangkan warung steak and shake ini? Itu sampai hari ini masih menjadi tanda tanya besar, karena sampai hari ini Yusuf Mansur baru memberikan klarifikasi yang jelas terkait hal itu. Kalau di waktu-waktu lalu Yusuf Mansur sangat semangat sekali melakukan klarifikasi, memberikan jawaban terkait video-video yang kami alamatkan kepadanya, video-video kritikan yang kami tunjukkan kepadanya. Hari ini Yusuf Mansur diam 1000 bahasa. Diam 1000 bahasa, seolah-olah ketakutan untuk kemudian
ikut terlibat dalam video yang video kritik kami yang kami alamatkan kepadanya mengenai warung Steak and Shake. Seolah-olah Yusuf Mansur takut ketika kami mulai menyebut-nyebut nama warung Steak and Shake. Ke depan teman-teman kami akan terus menyuarakan untuk terus memboikot warung Steak and Shake karena kami sangat yakin dengan beberapa bukti yang ada, kami sangat yakin bahwa memang Yusuf Mansur ini ada dan terlibat dalam pengembangan warung Steak and Shake saat ini. Nah di warung Steak and Shake saya tidak sendirian ya, ada Mas Jody, ada Mbak Anik, ada kawan-kawan yang lain, ada istri saya juga. Nah kita memang ngejar supaya kemudian omset ini naik terus dengan cara kita ekspansif, membuka cabang di mana-mana yang baru. Syarif Al-Walid, see you on the next videos. Tetap boykot warung Steak and Shake.